Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa saja sih materi yang akan kakak share pada hari ini? Yuk simak penjelasan kakak. Kata benda adalah segala kata yang bisa dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Kata benda terbagi atas dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menunjukkan suatu hal yang dapat dilihat atau disentuh, baik variasi nama pribadi atau nama spesies. Contohnya yaitu buku, kayu, dan budi. Yang kedua, kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kata benda abstrak ini dapat berupa keadaan, nama, sifat, ukuran, dan lain-lain. Contohnya yaitu ilmu, kebaikan, ide, dan kejujuran. Identifikasi diri terdiri atas identitas diri, kekerabatan, karakteristik, status sosial, dan pangkat akademik. Identitas diri merupakan mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan. Cara menulis identitas diri dengan benar yaitu yang pertama menggunakan huruf kapital. Yang kedua, untuk nama yang menyatakan dari negara tidak menggunakan huruf besar atau kapital, tetapi menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, huruf pertama kata bin atau binti tidak menggunakan huruf besar atau kapital. Yang keempat, singkatan nama orang diikuti dengan tanda titik di belakang. Yang kedua, kekerabatan merupakan sapaan yang berhubungan dengan pertalian darah dan pertalian perkawinan. Adapun kekerabatan ini dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Yang ketiga yaitu karakteristik. Karakteristik merupakan bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, serta temperamen. Yang keempat yaitu status sosial, merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Yang terakhir yaitu ada pangkat akademik. Pangkat akademik merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Kalimat sapaan memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, berbentuk satuan lingual. Yang kedua, digunakan jika dua orang hendak memulai pembicaraan. Yang ketiga, digunakan untuk menarik perhatian lawan bicara. Yang keempat, disesuaikan dengan usia, gender, dan pangkat. Yang kelima, penggunaannya memperhatikan kondisi dan situasi. Yang keenam, memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk singkat, bentuk lengkap, dan campuran atau mix. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya berkaitan dengan nama sebutan atau nama panggilan yang berdasarkan usia, gender, dan kekerabatan. Yang terakhir, tidak memiliki pembendaharaan kata. Penggunaan kata sapaan. Kepada yang lebih tua, digunakan kata sapaan yang sopan dan menunjukkan rasa hormat. Sedangkan kepada teman sebaya, gunakanlah kata sapaan yang bersifat informal, memanggil nama dengan panggilan yang tidak menyakiti. Dialog secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialogis yang memiliki arti percakapan. Sedangkan secara istilah, dialog dapat diartikan sebagai sebuah percakapan, khususnya percakapan formal, bercakap-cakap, interaksi, pertukaran pikiran, dan ungkapan atau pernyataan. Yang kedua yaitu prolog. Secara bahasa, prolog diambil dari bahasa Yunani, yaitu prologos
pro yang artinya sebelum dan logis artinya kata. Sedangkan secara istilah, prolog merupakan kata pendahuluan dalam suatu lakon drama sebagai pengantar tentang lakon yang akan disajikan nanti kepada penonton. Yang ketiga yaitu epilog. Epilog secara bahasa berasal dari bahasa Yunani epilogis yang memiliki arti kesimpulan. Secara istilah epilog memiliki arti yaitu pidato singkat di akhir cerita yang biasanya mengungkapkan dan menjelaskan inti cerita atau teks tambahan. Jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan salah satu keterampilan yang berkaitan erat dengan keterampilan dasar terpenting manusia, yaitu berbahasa. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik, yaitu yang pertama, tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, harus memahami atau menguasai kecepatan membaca. Yang ketiga, memahami apa yang dibaca. Yang keempat, harus mengenal media cetak. Jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ini dibagi atas dua, yaitu dari segi terdengar dan yang kedua dari kecukupan bahan bacaan. Dari segi terdengar, membaca terbagi atas dua, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Sedangkan dari cakupan bahan bacaan terbagi atas tiga, yaitu membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca berdasarkan kecepatan. Membaca ekstensif juga dibagi lagi menjadi tiga, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang kedua, membaca intensif terbagi atas dua, yaitu membaca telaah isi, yaitu membaca secara teliti, memahami kritis ide, dan membaca kreatif. Yang keduanya membaca telaah bahasa, merupakan kegiatan membaca bahasa atau foreign language reading. Yang ketiga, membaca berdasarkan kecepatan, merupakan membaca dengan cara memindai, scanning, dan skimming. Selanjutnya yaitu membaca petunjuk. Petunjuk merupakan tulisan yang memberikan arahan atau bimbingan mengenai cara melaksanakan sesuatu. Syarat dalam penggunaan bahasa dalam menulis petunjuk yang baik yaitu yang pertama, menggunakan bahasa perintah yang sopan dan halus. Yang kedua, menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Karakteristik dari puisi yaitu memiliki rima dan irama, terdiri dari beberapa baris dan bait, memiliki makna kiasan, memiliki amanat, dan memiliki pilihan kata imajinasi. Sedangkan prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh rima dan irama, seperti pada puisi. Prosa ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama, memiliki alur cerita, yang kedua, memiliki tema, yang ketiga, ada tokoh dan penukohan, yang keempat, memiliki sudut pandang, yang kelima, adanya latar dalam cerita, dan yang keenam, memiliki amanat. Tata cara membaca puisi, yang pertama, memperhatikan ekspresi atau mimik yang sesuai dengan topik puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan anggota tubuh. Kinesik harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibaca. Yang ketiga, seorang pembaca puisi haruslah memiliki artikulasi yang baik. Pembaca puisi yang baik mampu membaca puisi dengan intonasi yang sesuai. Dan yang terakhir,
pastinya yaitu percaya diri. Sedangkan tata cara membaca teks yaitu yang pertama memperhatikan tanda baca, yang kedua memperhatikan posisi dan jarak saat membaca, yang ketiga mengetahui ide pokok, yang keempat memberi tanda pada kalimat yang penting. Tata cara menulis di buku 3 baris atau menulis tegak bersambung. Nah, tata caranya yang pertama, sebelum kita menulis, kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk baris. Kemudian kita mulai menulisnya dari tepi bawah baris ketiga. Jadi menulis huruf sambung di buku tulis halus itu dimulai tepat pada garis ketiga. Yang kedua, kita harus mengenal dulu berbagai huruf sambung. Nah, huruf sambung ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama, huruf berjambul. Yang kedua, huruf berekor. Yang ketiga, huruf yang tidak berjambul dan tidak berekor. Dan yang keempat, huruf yang berjambul dan berekor. Yang ketiga, kita ulangi terus-menerus sampai kita hafal. Yang keempat, apabila mulai menulis huruf besar, kita mulai dari tepi bawah baris ketiga. Yang terakhir, jika kita telah mahir menulis secara per huruf, maka kita dapat melanjutkan dengan menulis kata dan kemudian lanjut dengan menulis kalimat yang sederhana. Berikut ini adalah contoh menulis huruf-huruf pada buku tulis halus atau buku tegak bersambung. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli yang mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang atau penulis aslinya. Perbedaan ikhtisar dan ringkasan. Ikhtisar merupakan bentuk ringkas dari suatu uraian di mana dalam pembuatannya tidak perlu mempertahankan urutan isi dari suatu karangan. Dia mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematik pemecahannya. Yang ketiga, memilih pokok-pokok yang dianggap penting untuk disajikan. Yang keempat, tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. Sedangkan ringkasan, dia merupakan hasil kegiatan meringkas atau merangkum, di mana dia memperhatikan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulisnya. Yang ketiga, dia tetap memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli, serta menjaga urutan ide-ide pokok. Langkah-langkah menulis ringkasan: yang pertama, membaca, yang kedua, menyeleksi, yang ketiga, menulis, dan yang keempat, membandingkan. Parafrase merupakan pengungkapan kembali suatu tuturan tanpa mengubah pengertian atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Langkah dalam melakukan parafrase: yang pertama, bacalah naskah yang akan diparafrasekan sampai selesai untuk memperoleh gambaran umum isi bacaan tulisan. Yang kedua, bacalah naskah sekali lagi, kemudian beri tanda pada bagian-bagian penting dan kata-kata kunci yang terdapat pada bacaan. Yang ketiga, catatlah kalimat inti dan kata-kata kunci secara berurut. Yang keempat, kembangkan kalimat inti dan kata-kata kunci menjadi gagasan pokok yang sesuai dengan topik bacaan. Yang kelima, uraikan kembali gagasan pokok menjadi paragraf yang singkat dengan bahasa sendiri.
Surat resmi merupakan surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau instansi, baik organisasi swasta maupun pemerintah. Nah, jenis-jenis surat resmi ini ada surat undangan dinas, surat pengumuman, surat edaran, surat pengantar, surat tugas, surat nota, surat instruksi, surat kawat, surat kuasa, surat perjalanan dinas, surat memo, dan surat keputusan. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Karakteristik surat resmi. Pertama, menggunakan kop surat dan instansi lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang keenam, penulisan surat mengikuti format surat tertentu atau tidak bebas. Sedangkan karakteristik surat pribadi, yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis. Yang kelima, format tulisan surat bebas. Formulir merupakan lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Adapun jenis-jenis formulir yaitu formulir tunggal, formulir subtipe, formulir continuous subtipe, formulir kipas, dan formulir continuous semi-strip. Sedangkan kwitansi merupakan suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Adapun bentuk-bentuk atau jenis-jenis kwitansi yaitu kwitansi transaksi produk, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, kwitansi cash receipt, dan kwitansi serah terima uang. Tata cara menulis atau mengisi formulir dengan benar. Yang pertama, menulis data dengan benar sesuai dengan fakta. Yang kedua, menulis dengan tulisan yang dapat dibaca dan beberapa formulir diminta untuk menulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, hindari coret-coret agar formulir itu diakui kebenarannya dan tidak meragukan siapapun. Sedangkan cara menulis atau mengisi kwitansi yaitu yang pertama, siapkan belangko kwitansi. Yang kedua, gunakan ballpoint hitam. Yang ketiga, gunakan belangko kwitansi cetakan yang sudah ada nama perusahaannya. Dan yang keempat, cantumkan semua informasi yang dibutuhkan. Pidato merupakan pengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Sedangkan tujuan pidato sendiri yaitu yang pertama, memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dan yang keempat, memberikan informasi yang menghibur masyarakat. Langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, menentukan tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Yang keempat, menyusun kerangka teks pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh.